Halo Bapak, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat dan diberkati setiap pekerjaannya. Di sini saya Devi Maria Munte dengan NPM 1901 010135 dari grup PGA 3 mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi. Di sini saya akan menjelaskan topik tentang puisi dan menjelaskan satu persatu metode apa yang saya pilih dalam mengajarkan puisi, media apa yang saya ajarkan, pendekatannya, sama alasan saya kenapa saya memilih semua penjelasan yang saya sebutkan tadi. Baiklah, saya akan memulainya. Yang pertama, metode yang saya pilih untuk mengajarkan topik di pembelajaran puisi yaitu metode picture and picture. Apa itu metode picture and picture? Adalah metode yang dilakukan dengan mengamati suatu gambar secara langsung. Nah, di sini kita bisa dapat mengembangkan pengetahuan kita kepada peserta didik. Contohnya kita mengajak mereka keluar ruangan, seperti membuat puisi tentang alam dengan menggunakan metode picture and picture yang mengamati secara langsung. Nah, ada juga teknik pengamatan yang dilaksanakan di dalam kelas. Dan pada dasarnya siswa senang dengan media yang menarik dilihat oleh siswa. Contohnya itu siswa itu lebih senang dasarnya itu di pembelajaran sebuah kayak pengamatan di lapangan atau praktek gitu. Nah, oleh karena itu siswa akan lebih peka atau lebih termotivasi. Mereka bisa memahami media pembelajaran tersebut dengan menggunakan metode ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya media dalam mengajarkan topik puisi yang saya pilih. Nah, di sini medianya yaitu media visual, misalnya itu seperti gambar. Nah, apakah media visual itu? Nah, di sini media visual itu adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan. Adapun jenis media ini memuat seperti gambar, grafik, diagram, peta. Dan media gambar juga merupakan media visual 2 dimensi pada bidang yang tidak transparan, terus seperti yang diungkapkan oleh Rohani dalam Musfikon. Nah, media gambar ini juga merupakan reproduksi bentuk asli dalam dimensi yang berupa foto atau lukisan. Nah, di sini seiringnya waktu zaman sekarang kita bisa lebih memahami media visual ini. Kita bisa mendapatkan gambar melalui media sosial, majalah, atau koran atau apapun itu. Nah, di sini media gambar itu yang merupakan media visual itu yang berukuran 2 dimensi, di mana di sini peserta didik akan diajarkan bagaimana caranya mereproduksi bentuk asli dalam 2 dimensi yang telah ada di dalam media visual atau gambar. Nah, di sini juga bisa kita lihat siswa itu lebih menyenangkan kalau pembelajaran itu ada kayak misalnya
puisinya itu dalam bentuk gambar. Nah, mereka bisa melihat dari gambar itu dan mereka bisa merangkainya untuk sebuah media pembelajaran supaya mereka itu lebih memahami dan lebih semangat untuk mengapresiasikan apa yang mereka inginkan. Dan dari situ juga mereka bisa memahaminya dengan efektif atau efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang di sini pendekatan dalam mengajarkan topik puisi. Di sini saya memilih topik puisi. Pendekatannya itu tentang pendekatan discovery atau bisa juga disebut dengan inquiry. Apa itu metode discovery inquiry? Pendekatan itu merupakan sama dengan metode. Adalah salah satu sebuah metode pengajaran yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif dengan menggunakan proses mentalnya untuk menemukan konsep dan prinsip yang sedang mereka pelajari. Nah, di sini juga bagi seorang siswa itu harus membuat penemuan-penemuan. Ia harus melakukan proses-proses mental, misalnya kayak mengamati beberapa konsep dalam materi pembelajaran, terus menggolongkan itu sebuah kayak menggolongkan kelompok. Nanti dari salah satu kelompok itu akan diberi judul puisi yang berbeda dan mereka akan menggolongkannya bagaimana isi dari puisi tersebut. Terus membuat dugaan. Nah, di sini mereka membuat dugaan serta menjelaskan. Terus ada juga mengukur dan menarik kesimpulan dan sebagainya. Nah, pengajaran discovery harus meliputi pengalaman-pengalaman belajar untuk menjalani siswa supaya mereka itu bisa dapat mengembangkan proses-proses discovery. Jadi mereka itu harus lebih mampu memahami apa itu pendekatan discovery dan atau inquiry. Nah, di sini juga mereka akan dapat mengembangkan leluasa atau wawasan pengetahuan mereka melalui ilmu pengetahuan mereka yang ada di pikiran mereka supaya mereka itu perkembangannya cepat, aktif, dan bisa lebih memahami untuk kedepannya. Nah, di sini juga pendekatan discovery ini atau juga inquiry ini dapat mengetahui pola pembelajaran agar dapat peserta didik itu menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar yang telah diajarkan dalam pendekatan discovery atau bisa juga dengan inquiry. Nah, di sini dalam beberapa konsep ada prinsip materinya. Materi yang sebuah praktek mungkin secara di lapangan, terus kalau tatap muka itu ada di dalam kelas atau di perpustakaan, dan mereka juga bisa mendapatkan pembelajaran ini melalui sebuah interaksi antara kelompok atau individual
atau apapun itu dan yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan alasan memilih metode media pendekatan. Nah, alasan saya kenapa memilih metode dan media dan pendekatan yang di atas tadi. Dia gini, karena ini merupakan yang paling tepat digunakan dalam pembelajaran puisi dan bisa juga untuk digunakan sebagai alat untuk apa? Untuk mengembangkan pemikiran peserta didik. Dengan itu bisa juga membuat atau menciptakan sebuah pengembangan dalam pembelajaran serta menambah wawasan mereka agar lebih efektif dan efisien. Nah, seiring alasan ini, di sini saya juga dapat menemukan pengembangan bagaimana metode media pendekatan dalam pembelajaran puisi ini tersebut. Nah, alasan ini juga merupakan sangat bisa saya pahami, makanya saya memilih apa itu metode yang cocok untuk mengajarkan puisi dan apa medianya dan apa pendekatannya. Nah, di sini juga saya bingung apa mau membuat alasannya. Cuman saya berpikir konduktif supaya bagaimana saya bisa percaya kalau pilihan saya ini memang betul-betul bisa saya tentukan dan saya ajarkan untuk anak didik saya ke depannya. Dan ini juga bisa menambah ilmu pengetahuan si anak supaya mereka bisa mampu mengulangi pembelajaran dari metode, media, dan pendekatan yang saya pilih dalam topik untuk mengajarkan di materi dalam puisi ini. Nah, di sini juga saya akan memberikan contoh. Nah, contoh di sini dalam alasan memilih metode media dan pendekatan ini, ketika saya nanti kelak jadi guru, saya akan mengajarkan bagaimana cara yang benar untuk menentukan metode media pendekatan dalam materi puisi ini, karena itu sangat penting, itu juga sangat berwibawa, karena mereka akan bisa mendapatkan prestasi untuk kedepannya atau apapun itu cita-cita mereka sebagai pembuat puisi atau pengarang puisi. Nah, dalam media pembelajaran ini kita bisa lihat berbagai macam ini supaya bisa menarik perhatian minat siswa agar mengikuti pembelajaran dengan baik dan lebih bisa memahami kedepannya dan baik dalam perkembangan pengetahuan maupun secara berpikir. Baiklah, sekian, terima kasih. Jika ada salah kata atau penjelasan, saya mohon maaf. Salam sehat. Terima kasih. Shalom.